Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Oke, kita berjumpa lagi dengan Ustina di sini untuk membahas materi kelas 2, tema 5, subtema 3. Yang pertama tentang muatan matematika. Perbandingan panjang suatu benda. Untuk membandingkan dan mengurutkan panjang benda, satuan panjangnya itu harus sama. Perhatikan contoh pengukuran panjang menggunakan penggaris seperti berikut. Yang pertama, itu pengukuran panjang dengan panjang 3 cm. Yang kedua, itu ada gambar krayon dengan ukuran 7 cm. Yang ketiga, itu dengan ukuran 10 cm. Kemudian pensil itu 6 cm. Dan spidol 12 cm. Dan bolpen yang terakhir berapa hayo? Itu angkanya di angka 11, jadi 11 cm. Selanjutnya, menyelesaikan masalah panjang benda. Ayo kita ingat-ingat kembali satuan panjang. Masih ingat tidak? Satuan panjang itu ada sentimeter dan meter. Masih ingat dengan ini rumus yang ini? 1 meter itu sama dengan 100 cm. Mengurutkan panjang benda sesuai hasil ukuran. Hasil pengukuran panjang itu dapat dinyatakan dalam satuan meter dan sentimeter. Kita itu dapat mengurutkan panjang benda dengan membandingkannya terlebih dahulu. Jadi sebelum kita mengukur dan mengurutkan panjang benda, kita harus membandingkan antara benda yang satu dengan yang lainnya dahulu ya. Sebelum dibandingkan dan diurutkan, satuan panjangnya itu juga harus menggunakan satuan yang sama. Contohnya, kalau sentimeter itu juga harus diubah ke dalam sentimeter. Kita kembali lagi anak-anak. Setelah kita ke muatan matematika, sekarang kita lanjut ke muatan PPKN. Yang pertama, pengamalan sila keempat Pancasila di tempat bermain. Masih ingat yang sebelumnya? Kita sudah membahas pengamalan sila di sekolah. Sekarang kita membahas pengamalan sila Pancasila di tempat bermain. Yang pertama, itu pengamalan sila keempat di tempat bermain. Masih ingat bunyi sila keempat Pancasila? Iya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maknanya, setiap warga negara Indonesia itu berhak menyampaikan pendapat dalam musyawarah. Salah satu contoh pengamalan sila keempat Pancasila di tempat bermain yaitu menentukan kelompok dalam permainan. Next, ini adalah contoh menyampaikan pendapat dalam diskusi kelompok yang merupakan pengamalan sila keempat. Ini adalah salah satu gambarnya ya anak-anakku. Di sini ada seorang yang menyampaikan pendapat saat diskusi. Berdiskusi dengan kelompok.
Dengan berdiskusi, kita dapat menyelesaikan permasalahan secara bersama-sama. Dengan demikian, setiap ada permasalahan yang didiskusikan dengan kelompok, itu bisa cepat diselesaikan. Sikap yang harus kita miliki saat berdiskusi, yang pertama, tidak boleh memaksakan kehendak. Yang kedua, menerima hasil musyawarah dengan senang hati. Yang ketiga, mendengarkan pendapat teman. Yang keempat, tidak memotong kata-kata teman saat berdiskusi. Yang kelima, menggunakan kata yang santun saat memberi pendapat. Setelah kita pengamalan sila keempat, sekarang kita membahas pengamalan sila kelima Pancasila di tempat bermain. Sila kelima Pancasila itu mengajarkan kita untuk bersikap adil. Sikap adil itu dapat terjaga apabila hak dan kewajiban dilakukan secara seimbang. Selanjutnya, contoh hak dan kewajiban di tempat bermain. Hak di tempat bermain, contohnya menggunakan fasilitas bermain di taman. Jadi, saat kita bermain di taman, kita itu berhak dan boleh itu menggunakan fasilitas bermain. Yang kedua, mendapatkan tempat bermain yang bersih. Jadi, kita juga layak dan berhak untuk mendapatkan tempat bermain yang bersih. Setelah itu kewajibannya itu merawat dan menjaga fasilitas di taman. Selain kita juga berhak, kita juga berkewajiban untuk merawat dan menjaga fasilitas di taman. Selanjutnya juga membuang sampah pada tempatnya. Kita juga wajib untuk membuang sampah pada tempatnya. Oke, mungkin hanya itu yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa belajar di rumah ya. Selalu jaga kesehatan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.